Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi umat-umat Tuhan di mana saja pun berada. Renungan pagi kita pada hari ini 29 Agustus 2021. Judulnya, Jika Kita Menghindari Salib, Kita Kehilangan Hidup Kekal. Ayatnya tertulis di dalam Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Hanya ada dua kelas, dan semua orang yang menempatkan diri mereka di pihak orang yang tidak setia berdiri di bawah panji hitam iblis, dan didakwa telah menolak dan membenci Kristus. Mereka dituduh dengan sengaja menyalibkan Tuhan kehidupan dan kemuliaan. Orang yang menghindari salib menghindari pahala yang dijanjikan kepada orang yang setia. Pandanglah ke Golgota sampai hatimu meleleh pada kasih yang luar biasa dari Anak Allah. Dia tidak membiarkan apapun yang tidak dikerjakan agar manusia yang jatuh dapat diangkat dan dimurnikan. Apakah kita tidak akan mau mengakuinya? Akankah agama Kristus merendahkan penerimanya? Tidak. Tidak akan ada kemunduran untuk mengikuti jejak manusia Golgota itu. Hari demi hari, mari kita duduk di kaki Yesus dan belajar tentang Dia, bahwa dalam percakapan kita, tingkah laku kita, pakaian kita, dan dalam semua urusan kita dapat mengungkapkan fakta bahwa Yesus berkuasa dan memerintah atas kita. Tuhan memanggil kita untuk berjalan di jalan yang telah terbentang untuk tebusan Tuhan. Janganlah kita berjalan di jalan dunia ini. Kita harus menyerahkan semua kepada Tuhan dan mengakui Kristus di hadapan manusia. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Hari demi hari kita harus menyangkal diri, mengangkat salib, dan mengikut jejak guru. Saya senang bahwa pintu kasihan belum tertutup. Marilah kita dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret jatuh di atas batu karang itu dan hancur. Dengan kelemah lembutan, dengan kasih, dengan percakapan suci, dengan roh yang berbelas kasihan, akuilah Kristus kepada orang lain, supaya kita dapat sampai pada suatu keadaan di mana Ia dapat menyatakan kemuliaannya seperti yang dinyatakan di Yerusalem ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas orang banyak itu. Salib Golgota bagi kita adalah jaminan hidup yang kekal. Saudaraku, ada beberapa poin yang penting bagi kita. Kita memerlukan roh kesetiaan di dalam mengikuti Yesus, yang memberikan jaminan bagi kita bahwa kita mampu untuk memikul salib. Itu berarti, saudara-saudaraku, di sepanjang kehidupan kita, maka kita harus menyatakan Yesus yang ada di dalam hidup kita, sehingga orang lain dapat melihat, baik dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan, pikiran-pikiran kita, semua itu menunjukkan hal-hal yang mulia seperti yang Yesus kehendaki. Tentunya secara pandangan mata manusia ini adalah hal yang sangat memberatkan. Tapi kita memiliki Yesus yang sudah memberikan teladan bagi kita. Dan Dia bersedia senantiasa untuk menolong kita supaya kita mampu untuk berjalan bersama dengan Dia. Hari ini saudaraku, dengan doa dan bertekad di hadapan Tuhan, maka biarlah kita akan melakukan hal-hal yang kudus, hal-hal yang mulia di hadapan Tuhan, sehingga kita akan layak dalam menerima kehidupan yang kekal. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami merasakan berkat yang luar biasa, oleh karena Engkau yang memeliharakan kami.
Biarlah sabda yang kami dapatkan di pagi ini menolong kami untuk bertumbuh di dalam keimanan. Oleh karena Tuhan sudah menuntun kami dan memberikan teladan bagi hidup kami. Dan biarlah kami hanya memandang kepada Tuhan saja, sehingga kami mampu di dalam kehidupan kami untuk menunjukkan bahwa bukan lagi kami yang hidup, melainkan Engkaulah yang hidup di dalam diri kami. Sehingga lewat perkataan, perbuatan, tindakan, dan angan-angan hati kami, semuanya itu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada pada saat mendengarkan pekabaran ini. Kiranya kuasa Roh-Mu menjamah hidup kami, berkati semua pekerjaan umat-umat-Mu, dan bahkan yang membutuhkan akan pekerjaan Tuhan akan berikan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya ada kebahagiaan sukacita bagi kehidupan keluarga pada saat umat-umat-Mu mengundang Engkau untuk berdiam di dalamnya. Bapa di sorga, juga hamba-Mu berdoa pada kesempatan ini, oleh karena begitu banyak umat-umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah, demikian juga di rumah sakit. Biarlah Tuhan akan menjamah mereka, berikan kekuatan dan pemulihan yang datangnya dari surga. Tentu kami berdoa juga pada hari ini, sukacita yang dirasakan umat-umat Tuhan, ungkapan syukur atas segenap berkat-berkat yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati dengan umur yang panjang dan diiringi dengan kesehatan yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih untuk jaminan berkat-Mu ya Bapa. Dan ampuni dosa kami karena kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.